Dan pada saat itu berpikir tidak mau jadi makeup artist sebenarnya, karena waktu itu nggak bisa make up, yang tahu cuma gincu doang atau lifting warna merah pol udah, just putting color in my on my face gitu. Karena kadang-kadang ya nggak ngerti makeup juga gitu, jadi cuman pakai blush on sama lipstick aja, yang penting cerah wajahnya. Waktu itu saya jadi beauty advisor karena memang terpaksa. Karena memang harus cari duit ya. Cari duit bantu orang tua ya, seperti teman-teman semua yang ada di sini. Karena kebetulan saya anak pertama, jadi saya harus tanggung jawab untuk adik-adik saya dan juga bantu keluarga saya. Dan pada saat itu saya di training sama seperti kalian juga, bagaimana saya bisa mengaplikasikan kosmetik ke konsumen gitu. Karena kalau kita jualan kosmetik berarti kita harus bisa make up kan. Karena segala sesuatunya terdesak, kalau kita sebagai manusia segala sesuatu yang terdesak tuh pasti bisa, betul nggak? Tapi kalau dalam keadaan santai itu pasti enggak gitu. Kenapa? Karena mindset kita tidak dirubah. Mindset kita berubah pada saat kita terpaksa, baru bisa, betul ya. Nah itu jadi akhirnya saya lama-lama bisa melihat dari buku, majalah, karena zaman dulu berarti kapan dulu tuh pada saat zamannya saya itu tidak ada internet, tidak ada sosial media, ada Google ya. Semua yang ada di sini kalau yang masih muda-muda mungkin masih SD atau masih SMP ya, belum lahir paling mbak. Jadi nggak ada sosial media dan segala macamnya. Alhamdulillah sekarang udah ada sosial media, udah ada Instagram, udah ada Pinterest kan, terus udah ada macam-macam, dan itu bisa membuat referensi kalian untuk bisa lebih maju lagi gitu. Dan pada saat itu saya hanya melihat teman, majalah, dan juga referensi dari kosmetik lain gitu. Jadi belajar. Saya 1,5 tahun saya menjadi beauty advisor, lalu saya jadi beauty consultant. Lalu saya jadi koordinator promosi, lalu saya jadi field controller, setelah itu saya jadi supervisor sales and promotion, lalu saya jadi trainer, dan terakhir saya mentok jadi makeup artist gitu. Jadi banyak jenjangnya yang harus saya lalui selama 20 tahun itu ya gitu. Permasalahan yang terjadi pasti ada masalah. Setiap manusia itu kalau nggak ada masalah berarti nggak disayang sama Allah. Kenapa? Jadi kita nggak ngerti bagaimana kita bertahan atau bisa survive di dunia ini, betul ya? Betul. Kalau di akhirat kan kita survive dengan doa, gitu, dengan ibadah yang kita punya. Tapi kalau di dunia kita survive-nya adalah dengan kalau diuji itu bukan berarti kita dibenci atau Allah nggak suka sama kita, tapi itu karena sayang sama kita. Dulu saya berpikir seperti itu, tapi akhirnya untung saya dikasih ujian, untung saya menitikkan air mata setiap langkah yang saya jalani. Ternyata itu semua berguna untuk saya, untuk saya bisa bersiap untuk lebih baik lagi, untuk bisa saya menaiki tangga-tangga berikutnya, gitu. Karena setiap langkah, setiap tangga saya ingin naik, itu pasti ada hambatannya. Gitu. Jadi yang saya kerjakan pada saat itu adalah walaupun saya sebagai beauty advisor, saya disuruh ngerjain kerjaan beauty consultant. Pada saat saya jadi beauty consultant, saya disuruh ngerjain koordinator promosi. Pada saat saya jadi koordinator promosi, saya harus kerjaan field controller. Jadi semuanya, pada saat jadi field controller, saya harus kerjaan supervisor sales and promotion. Jadi semuanya saya terima, kerjaan yang diberikan sama atasan saya pada saat itu saya terima. Memang pasti ngeluh ya. Biasanya kita berpikir gini, bukan kerjaan gue, kenapa gue kasih gue? Kan seperti itu. Yeah. Tapi kita kalau ngeluh itu aja. Kalau kita ngeluh itu nggak ada masalah sih. Gitu. Yang penting kita tetap kerjain, gitu. Tetap kerjain, dan pada saat itu saya berpikir ya udah gue kerjain deh, gitu. Insya Allah gue dapat ilmu baru di situ. Dan ternyata alhamdulillah
dapat ilmu baru banyak sekali. Jadi semua kerjaan saya lakukan. Jadi pada saat saya jadi trainer, saya jadi di situ harus jadi moderator. Kalau roadshow mana-mana saya harus jadi moderator. Saya harus jadi MC. Saya harus jadi yang memaintain acara. Saya harus PJ untuk backstage dan segala macam. Jadi dibelah-belah ya. Capek memang, tapi akhirnya pas kesini, pas kita umurnya udah mateng ya, kayak telur ya, umurnya udah mateng. Jadi kalau misalnya kita dikasih kerjaan apa, saya udah santai aja, gitu. Terus kalau ada masalah apa, saya udah santai aja. Karena kalau kita masih di lingkaran yang sama, ini kan kita di lingkaran sama, ini zona aman nih buat saya sebenarnya. Di lingkaran yang sama, muternya di situ-situ aja. Jadi permasalahannya situ-situ aja, gitu. Makanya kalian harus nikmati setiap setiap pekerjaan yang datang ke kalian, setiap permasalahan yang datang ke kalian, jangan menghindar. Jadi harus dihadapin. Karena kita kalau di bidang ini muter aja. Nah, seharusnya di umur saya itu udah zona aman ya, benar ya? Benar. Zona aman harusnya apa? Out of the box. Saya harus punya merintis yang baru, usaha sesuatu sendiri. yang baru. Nah, teman-teman di sini saya yakin semua punya usaha sendiri. Mau ada buka salon ya, punya toko dan segala macam, itu udah sesuatu hal yang luar biasa menurut saya, gitu. Karena saya belum melakukan itu, gitu. Jadi insya Allah saya akan melakukan itu. Tapi masih ada utang. Saya harus keliling beberapa desa dulu untuk apa yang saya punya. Saya bisa sharing untuk teman-teman Paragon punya. Dan selama berjalannya waktu, pada saat itu setelah sekian lama saya bergabung di Wardah dan saya berpikir di Paragon ya, di Paragon kan dulu cuma ada Wardah doang, belum ada Makeover, belum ada Emina, belum ada IX gitu. Dan pada saat Makeover dikeluarkan, saya juga yang promosiin ke Surabaya, gitu, mempromosikan make up dan sebagainya. Pada saat Emilia keluar, saya juga yang pertama-tama awal untuk make upin. Jadi saya ngerasain semuanya, gitu, untuk semua produk Paragon dan IX juga pada saat keluar saya juga yang make upin awal-awal. Jadi saya ngerasain setiap produk yang dikeluarkan oleh Paragon gitu, dan luar biasa gitu perjalanan saya menjadi bagian Paragon, sehingga yang saya dapetin juga banyak gitu, karena saya bisa melihat ciri khas dari setiap produk masing-masing. Even saya juga pernah dulu di produk konvensional hal yang sama gitu, ada satu perusahaan yang memang banyak kosmetik juga gitu, dan di sini juga, tapi perbedaannya cukup jauh gitu. Dalam artian adalah kalau Paragon ini punya sesuatu yang spesial, gitu, dari yang spesial, di mana setiap konsep yang dikeluarkan itu berbeda, gitu. Wardah berbeda, Makeover berbeda, Emina berbeda, gitu. Jadi bagaimana cara kita setiap komunikasi ke konsumennya juga berbeda, karena udah ketahuan jelas dari konsumennya itu udah ketahuan jelas. Dari produknya juga udah ketahuan jelas. Kalau produk Wardah itu lebih kayak induser kan, makanya nggak ada produk-produk yang aneh-aneh gitu. Kalau Makeover itu lebih ke profesional, jadi pasti ada produk yang aneh-aneh, warnanya aneh, mungkin seperti produk aneh itu yang maskara alis, nanti kan akan keluar kan, eyeliner yang warna-warni seperti, dan Emina itu memang untuk yang teenager gitu, yang suka yang girly-girly. Jadi makanya packagingnya tuh dibuatnya make it simple semuanya gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi menurut saya kalian harus belajar menjadi bagian dari Paragon. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu adalah perjalanan saya. Kalau misalnya perjalanan saya harus